Yo nakama, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal menyelam lebih dalam ke salah satu arc paling ditunggu-tunggu. Arc kembalinya para kru topi jerami setelah 2 tahun berpisah. Tepatnya, kita akan fokus pada petualangan Nami yang ternyata penuh misteri dan ketegangan saat dia kembali ke Kepulauan Sabaody. Apa saja yang terjadi padanya? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Setelah 2 tahun berlatih keras di Pulau Langit Wertheria, Nami akhirnya kembali ke Sabaody. Penampilannya berubah drastis, rambutnya jadi lebih panjang dan bergelombang, dan tentu saja, dia jadi jauh lebih kuat. Tapi bukan cuma penampilan dan kekuatannya yang berubah. Kepribadian Nami juga terasa lebih dewasa dan percaya diri. Dia bukan lagi navigator yang mudah panik, tapi seorang wanita tangguh yang siap menghadapi tantangan apapun di dunia baru. Setibanya di Sabaody, Nami tidak langsung bertemu dengan teman-temannya. Dia datang menyamar, mengenakan jubah untuk menyembunyikan identitasnya. Kenapa? Karena Sabaody saat itu sedang kacau balau. Ada sekelompok bajak laut gadungan yang mengaku sebagai kru topi jerami. Mereka merekrut anggota baru dan membuat citra Luffy dan kawan-kawan jadi buruk. Nami, dengan kecerdasannya, menyadari bahaya ini dan memutuskan untuk bergerak dengan hati-hati. Petualangan Nami dimulai saat dia mengunjungi sebuah bar di Grove ke-46. Di sana, dia tanpa sengaja bertemu dengan Usopp. Momen pertemuan mereka ini lucu, sekaligus mengharukan. Usopp, dengan gaya khasnya, awalnya tidak mengenali Nami yang penampilannya sudah berubah. Tapi setelah Nami membuka penyamarannya, mereka langsung berpelukan. Reuni pertama antara dua kru topi jerami ini benar-benar terasa hangat setelah 2 tahun terpisah. Tapi, ketegangan segera dimulai. Di bar yang sama, Nami dan Usopp terjebak dalam masalah dengan kru topi jerami palsu. Si Dimoro Black, yang mengaku sebagai Luffy, mencoba merekrut mereka. Tentu saja, Nami dan Usopp menolak mentah-mentah. Nami bahkan dengan santai mengejek mereka, menunjukkan betapa dia sama sekali tidak terintimidasi. Disinilah kita mulai melihat sekilas kekuatan baru Nami. Saat situasi memanas, Nami dengan tenang menciptakan awan petir kecil dari jarinya, sebuah teknik weather ball yang jauh lebih canggih. Ini adalah bukti nyata hasil latihannya di Wertheria. Momen menegangkan lainnya adalah saat Nami diculik oleh kru topi jerami palsu. Usopp yang panik berusaha menyelamatkannya. Tapi Nami ternyata punya rencana sendiri. Dengan kecerdasan dan kemampuan barunya, dia berhasil meloloskan diri dengan mudah. Dia menggunakan teknik Ghost Sword dari Climate Tech versi barunya untuk menciptakan hembusan angin kencang yang membuat para penculiknya kocar-kacir. Ini menunjukkan bahwa Nami tidak lagi butuh perlindungan seperti dulu. Dia sudah menjadi petarung yang bisa diandalkan. Setelah lolos, Nami dan Usopp bertemu dengan Chopper. Reuni mereka bertiga juga sangat emosional. Chopper yang awalnya mengira bertemu dengan Robin dan Luffy palsu, akhirnya menyadari bahwa Nami dan Usopp di depannya adalah yang asli. Dari sini, mereka bertiga mulai bergerak bersama untuk mencari anggota kru lainnya. Petualangan Nami di Sabaody ini bukan hanya tentang pertarungan, tapi juga tentang kecerdasan dan strateginya. Dia berperan penting dalam mengumpulkan kembali informasi tentang Tumentemonia dan kondisi di Sabaody. Salah satu adegan paling ikonik adalah saat Nami bertemu dengan Robin di Thousand Sunny. Berbeda dengan pertemuan lainnya yang penuh drama, pertemuan Nami dan Robin terasa lebih tenang dan dewasa. Mereka berdua saling tersenyum, seolah mengerti semua perjuangan yang telah mereka lalui tanpa perlu banyak kata. Ini menunjukkan ikatan persahabatan yang mendalam di antara para wanita di kru topi jerami. Puncak ketegangan bagi Nami terjadi saat Angkatan Laut mulai mengepung Grove 44, tempat kru topi jerami palsu berkumpul. Nami, Usopp, dan Chopper terjebak di tengah kekacauan. Di saat genting inilah Luffy yang asli akhirnya muncul. Kemunculan Luffy dengan haki rajanya yang membuat separuh bajak laut di sana pingsan menjadi momen yang sangat melegakan bagi Nami dan yang lainnya. Nami bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa kuatnya kapten mereka sekarang. Saat semua kru akhirnya berkumpul di Thousand Sunny, peran Nami sebagai navigator kembali bersinar. Dengan peta dan pengetahuan cuaca barunya, dia siap memandu kapal melewati jalur berbahaya menuju pulau manusia ikan. Dia dengan percaya diri mengambil alih kemudi, memberikan instruksi yang jelas kepada Franky dan yang lain
untuk proses coating kapal. Kepercayaan diri dan kemampuannya ini membuat semua kru merasa aman dan yakin bisa menghadapi lautan dunia baru yang ganas. Jadi, petualangan Nami di Ark's Return to Sabaody ini benar-benar menunjukkan transformasinya yang luar biasa. Dari seorang navigator yang cerdas, tapi terkadang cemas, dia telah berubah menjadi ahli cuaca yang kuat, petarung yang tangguh, dan wanita yang sangat percaya diri. Dia tidak hanya mengandalkan otaknya, tapi juga kekuatannya sendiri untuk melindungi diri dan teman-temannya. Momen-momen pertemuannya dengan kru lain, pertarungannya dengan kru palsu, hingga perannya dalam mempersiapkan pelayaran ke dunia baru, semuanya menegaskan betapa penting dan berharganya Nami bagi kru topi jerami. Arcs ini menjadi bukti bahwa time skip 2 tahun benar-benar menempa setiap anggota kru menjadi individu yang jauh lebih kuat. Dan Nami adalah salah satu contoh terbaik dari perkembangan karakter yang fantastis ini. Dia membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar otak di kapal. Dia adalah kekuatan alam yang siap menerjang badai apapun demi mimpinya dan teman-temannya. Bagaimana menurut kalian, nakama? Momen Nami mana yang jadi favorit kalian di IRC ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan pembahasan seru One Piece lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.